Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah Ekonomi Makro kedua. Yang mana pada pertemuan hari ini, tepatnya pada pertemuan 6, kita akan diskusi mengenai teori input-output, terutama berkaitan dengan bagaimana inovasi dan teknologi itu dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, teknologi dalam ekonomi, di mana teknologi itu punya arti yang luas. Kalau kita melihat merujuk pengertian dari teknologi itu sendiri di dalam eh, ekonomi itu punya pengertian yang luas, yang mana lebih kepada tidak hanya suatu alat, tidak hanya suatu mesin, tapi teknologi lebih kepada bagaimanakah cara kita sebagai manusia di dalam mengubah suatu input menjadi output di dalam proses produksi. Yang mana input dalam proses produksi biasanya terdiri dari dua hal yang utama, yaitu modal atau yang biasa kita sebut sebagai capital, yang contohnya seperti mesin, kemudian bangunan, bisa peralatan, kemudian yang kedua ada tenaga kerja atau labor, yang mana sumber daya manusia yang bekerja di dalam proses produksi. Nah, teknologi itu adalah menjelaskan bagaimanakah kedua input ini terkombinasi ya. Bagaimanakah kedua input ini digabungkan, dikombinasikan, digunakan secara efisien untuk menghasilkan output di dalam barang ataupun jasa. Dan hubungan antara input dan output di dalam ilmu ekonomi itu biasanya digambarkan dalam fungsi produksi yang dituliskan sebagai Y. Output merupakan fungsi dari capital dan juga labor, yang mana jumlah output barang jasa itu ditentukan oleh fungsi dari jumlah yang kita gunakan modal atau capital dan juga tenaga kerja atau labor. Nah, jadi jika teknologi yang kita gunakan itu lebih baik dengan jumlah modal dan tenaga kerja yang sama, output yang dihasilkan itu bisa lebih banyak. Inilah kenapa teknologi itu menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam pertumbuhan ekonomi modern saat ini, karena memang teknologi itu dapat meningkatkan produktivitas, teknologi dapat meningkatkan kuantitas, teknologi dapat meningkatkan kualitas. Sehingga teknologi di masa modern, ekonomi modern saat ini itu tidak hanya berkaitan dengan alat atau mesin, tapi juga metode, tapi juga cara bagaimana berproduksi, berkaitan dengan inovasi yang menentukan apakah seberapa efisien suatu perekonomian itu bisa menghasilkan output dari jumlah input yang dimiliki. Kemudian, bagaimana teknologi ini dimasukkan ke dalam model pertumbuhan ekonomi? Salah satu fungsi produksi yang paling sering digunakan itu adalah fungsi Cobb-Douglas. Di mana fungsi Cobb-Douglas itu Y merupakan capital dan di sini ada elastisitas ya yang dilambangkan dengan alfa itu adalah elastisitas. Kemudian A itu adalah indeks teknologi dan L tadi adalah labor ya. A, indeks teknologi artinya apa? Artinya menunjukkan tingkat kemajuan teknologi dalam suatu perekonomian. Di mana semakin besar A yang digunakan, semakin banyak A yang digunakan, maka dengan jumlah modal dan tenaga kerja yang sama, output yang dihasilkan juga akan lebih besar. Atau biasa istilah nama lainnya adalah effective labor. Di mana effective labor ini A dikalikan dengan L. Kenapa A ini nempelnya itu berada di sisi labor, bukan di sisi capital? Karena A di sini adalah effective labor. Jadi teknologi itu menggandakan produktivitas tenaga kerja, di mana teknologi di dalam kenyataannya itu justru lebih sering meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Bukan menambah jumlah mesin, tapi bagaimanakah dapat meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Contohnya seperti komputer ya.
Kalau kita melihat komputer, sebetulnya komputer itu bukan hanya dalam hal penggunaan mesin yang akhirnya kita menambah output dari komputer tersebut. Tapi komputer itu membuat kita sebagai labor, tenaga kerja, itu dapat bekerja lebih cepat. Yang tadinya mungkin manual, by books gitu ya, atau by notes. Kemudian dengan adanya laptop, dengan adanya komputer, itu akan membuat kita sebagai tenaga administrasi mungkin, atau sebagai tenaga kerja itu dapat bekerja lebih cepat. Kemudian contoh yang lain adalah internet ya. Internet itu juga bisa membuat pekerja lebih cepat atau lebih efisien. Yang mana satu orang itu bisa menghasilkan lebih banyak output. Nah, sehingga teknologi itu tidak muncul begitu saja. Kalau kita melihat teknologi itu berkembang, karena apa? Ya karena adanya ide atau inovasi. Ide atau inovasi baru ini yang bisa berasal dari mana? Dari penelitian, atau dari pendidikan, atau dari pengalaman kerja kita sebelumnya, atau memang dari adanya perkembangan iptek. Dan ide baru ini dapat memberikan dampak berkaitan dengan yang pertama, memungkinkan kita menghasilkan output yang lebih banyak dengan sumber daya yang jumlahnya sama. Kedua adalah memungkinkan kita bisa menghasilkan produk yang lebih baik kualitasnya. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi produksi. Artinya apa? Artinya biaya itu bisa ditekan atau waktu produksi menjadi lebih cepat. Sehingga di dalam model ini kita bisa melihat bahwa teknologi itu berperan sangat penting sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern saat ini ya. Bukan hanya dari penambahan modal dan tenaga kerja saja, tapi justru lebih kepada bagaimana peningkatan kualitas dari cara berproduksi itu sendiri. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa inovasi dan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian kalau di sini kita melihat economics of idea ya, yang mana kalau kita melihat di sini pada pertengahan tahun 1980-an, Paul Romer, kalau kalian masih ingat Romer, model pertumbuhan apa? Model pertumbuhannya endogen. Paul Romer dia menjelaskan bahwa ide dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita melihat konsep economic of ideas ini kita bisa mengingat bagaimana model pertumbuhan endogen itu bekerja. Yang mana teknologi itu adalah bagian dari dalam suatu model pertumbuhan itu sendiri ya. Yang berasal dari mana? Ide. Pertama kali ide, inovasi yang memiliki sifat non-rival. Konsep penting dari Romer itu adalah non-rival berkaitan dengan ide. Yang mana suatu barang disebut non-rival itu jika penggunaannya oleh satu orang itu tidak mengurangi kesempatan penggunaan orang yang lain. Berkaitan dengan ide inovasi. Contohnya apa? Ya, software, desain teknologi, rumus matematika. Nah, ide itu punya sifat yang non-rival. Hal ini menyebabkan increasing return atau skala hasil yang meningkat. Karena ide bersifat non-rival, maka muncul konsep increasing return yang mana semakin banyak ide yang digunakan di dalam produksi, maka output juga bisa semakin meningkat lebih dari proporsional. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena biaya awal untuk menciptakan ide, meskipun biayanya itu lebih besar, tapi biaya tambahan untuk menggunakan ide tersebut di dalam jangka panjang itu sangat kecil. Akibatnya apa? Semakin besar skala produksi, average cost bisa semakin menurun karena biaya yang lebih banyak itu dikeluarkan hanya pada saat di awal ketika ide itu dikerjakan gitu ya, atau diaplikasikan gitu. Kemudian setelah itu untuk mendukung inovasi biasanya akan muncul imperfect competition. Pasar persaingan tidak sempurna. Karena ide itu butuh biaya besar untuk diciptakan, perusahaan harus mendapatkan untung supaya perusahaan bisa berinovasi. Karena untuk menciptakan ide itu butuh dana yang besar untuk menerapkan ide itu menjadi kenyataan ya, entah menjadi suatu produk atau menjadi jasa itu butuh biaya yang cukup besar. Dan untuk memperoleh biaya itu perusahaan harus mengambil untung. Nah,
Bagaimana perusahaan untung? Perusahaan bisa mengambil untung ketika mereka ada di pasar persaingan tidak sempurna. Karena mereka bisa menetapkan harga di atas biaya marginal. Sehingga dari keempat poin ini kita bisa melihat alur logika bahwa ide itu sifatnya non-rival sehingga menciptakan increasing return dan pada akhirnya membutuhkan imperfect competition agar inovasi itu tetap berjalan sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian kalau kita melihat di sini ya, ada rival dan juga non-rival berkaitan dengan ide itu sendiri. Yang pertama adalah rival. Ide atau sumber daya yang bersifat rival ini berkaitan dengan ekonomi karena mencerminkan scarcity, menentukan alokasi resource, mempengaruhi price di dalam market, kemudian juga menjadi faktor produksi penting menjadi faktor produksi penting bersama dengan teknologi di dalam menghasilkan output ekonomi. Kemudian bagaimana ide ini bersifat non-rival? Kaitannya adalah bahwa ide itu dapat digunakan oleh banyak orang tanpa habis, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan increasing return, mendorong inovasi, dan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di dalam jangka panjang. Kemudian kalau kita melihat kembali di sini bahwa berkaitan dengan ide di dalam ekonomi itu ada istilah excludability dan juga hak paten dan hak cipta untuk melindungi ide itu sendiri supaya apa? Supaya dapat memberi insentif bagi orang lain untuk menciptakan inovasi sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk membuat ide atau inovasi dengan adanya hak paten atau hak cipta ini maka nantinya juga akan mendorong penelitian pengembangan iptek di suatu negara tersebut sehingga memang diperlukan perlindungan sistem perlindungan ya dari stakeholder dalam hal ini pemerintah yang memberlakukan kebijakan supaya apa dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari ide tersebut. Kemudian kalau kita melihat di sini ada matriks ya, berkaitan dengan klasifikasi barang dalam ekonomi, ada dua sifat utama, ada rival dan juga excludability. Rival itu berkaitan dengan apakah penggunaan barang oleh seseorang itu mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakan. Kemudian excludability berkaitan dengan apakah orang itu dapat dicegah atau dibatasi untuk menggunakan barang tersebut. Di mana pada gambar ini kita bisa melihat bahwa barang ekonomi itu tidak hanya dibedakan berdasarkan jenisnya, tapi juga berdasarkan sifat penggunaannya. Semakin non-rival suatu barang, seperti ide dan teknologi, semakin besar potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus tanpa habis. Dan ide dapat digunakan oleh banyak orang tanpa habis, inovasi dan teknologi itu dapat meningkatkan produktivitas secara luas yang akhirnya menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian kita melihat di sini hubungan antara fixed cost dan increasing return to scale dalam ekonomi, di mana kalau kita melihat sumbu X itu adalah input, misalnya berkaitan dengan jam kerja, tenaga kerja, sumber daya, biaya penelitian, dan sumbu Y adalah output. Dan titik F itu adalah fixed cost atau biaya tetap, di mana pada garis putus-putus yang bentuknya vertikal, kenapa muncul garis vertikal? Karena sebelum kita menciptakan produk atau jasa, perusahaan itu biasanya mengeluarkan biaya awal untuk mengaplikasikan atau menerapkan ide tersebut menjadi kenyataan gitu ya. Seperti apa? R&D. Perusahaan-perusahaan besar sebelum menciptakan suatu produk, mereka pasti melakukan riset terlebih dahulu. Entah itu berkaitan dengan produk itu sendiri, entah itu berkaitan dengan riset pasar, mereka pasti harus jor-joran dulu mengeluarkan uang sebelum mereka menciptakan atau meluncurkan produknya di pasar. Dan biaya ini sudah muncul sebelum produk itu diperbanyak. Sehingga muncullah garis vertikal F, biaya tetap, biaya R&D, biaya yang dikeluarkan sebelum produk itu diproduksi ya sehingga sudah muncul biaya tersebut. Nah, baru setelah itu, setelah
dapat produk yang akan diperbanyak gitu ya, baru kemudian masuk ke garis biru. Sehingga di dalam garis biru ini kalau kita melihat dia startnya adalah di titik F, karena dia baru mulai berproduksi itu setelah semuanya itu selesai ya, baik itu dari R&D, baik itu dari riset pasar, semua sudah clear, sudah di ACC oleh level eksekutif, baru kemudian diperbanyak produknya, yang akhirnya apa namanya, setelah melewati ini ada marginal cost konstan ya, yang mana setiap tambahan input itu menghasilkan tambahan output yang sama. Dan bagaimana hubungannya dengan increasing return to scale? Karena ide itu punya biaya tetap yang lebih besar, contohnya lebih kepada biaya R&D. Akibatnya, produksi juga semakin besar, biaya rata-rata semakin turun, perusahaan akan semakin efisien, dan ini disebut adalah increasing return to scale. Jadi biaya pembuat pertama kali itu memang mahal, tapi selanjutnya itu biayanya akan lebih murah. Kemudian di sini kita bisa melihat hubungan dari biaya tetap, kemudian bagaimana average cost itu bisa menurun, dan juga imperfection competition ya. Kurva biaya rata-rata garis biru, kalau kita melihat garis biru merupakan average cost yang menurun ketika jumlah produksi meningkat. Ini bisa terjadi karena adanya biaya tetap atau fixed cost seperti biaya riset, R&D, biaya riset pasar yang harus dibayar di awal. Sehingga ketika produksinya masih sedikit, biaya tetap itu dibagi ke sedikit unit. Sehingga seakan-akan average cost-nya itu bisa sangat tinggi. Tapi ketika nanti perusahaan itu lebih banyak memproduksi produk tersebut, maka biaya tetap yang banyak tadi itu bisa disebar ke lebih banyak unit yang diproduksi, sehingga average cost per unit bisa semakin rendah. Itulah kenapa garis birunya itu melengkung ke bawah ya, karena semakin banyak barang diproduksi, average cost-nya akan semakin rendah. Kemudian ada garis putus-putus merah, kurva biaya marginal, yang mana biaya marginal itu konstan sifatnya, dalam hal ini adalah sekitar Rp10, yang mana biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan produk itu butuh Rp10. Di mana pada industri berbasis ide atau teknologi, itu biasanya biaya marginal sering kali rendah karena setelah produk pertama dibuat, menambah produksi berikutnya itu akan lebih murah. Nah, kemudian bagaimana implikasi terhadap struktur pasar? Karena perusahaan itu harus menutup biaya tetap yang besar, maka harga produk harus lebih tinggi dari marginal cost-nya. Sehingga kondisi ini menyebabkan pasar perusahaan itu harus berada di pasar persaingan tidak sempurna supaya dapat menetapkan harga di atas biaya marginal sehingga mereka akan untung. Karena untuk menutup biaya tetap dan juga average cost, yang mana meskipun semakin banyak produk itu average cost-nya akan semakin berkurang. Sehingga grafik ini menunjukkan bahwa di dalam industri dengan biaya tetap besar dan biaya marginal kecil, biaya rata-rata itu akan menurun seiring peningkatan produksi. Sehingga perusahaan itu harus menetapkan harga di atas marginal untuk menutup biaya tetap, sehingga nantinya cenderung perusahaan itu akan berada di pasar imperfect competition. Kemudian kita masuk ke bagaimana mengukur dalam hal ini output ya, ide data paten. Kalau kita melihat ya tadi yang mana salah satu kebijakan pemerintah untuk melindungi ya, bagaimana melindungi inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat ini itu melalui data, melalui hak paten. Kalau kita melihat di sini adalah grafik bagaimana Amerika Serikat, kemudian bagaimana Amerika Serikat itu melindungi inovasi ide dari masyarakatnya, yang mana sumbu X itu adalah tahun, sumbu Y adalah jumlah paten, garis biru itu adalah total paten yang diberikan di Amerika, termasuk di situ penemu asing. Kemudian kalau garis hijau itu adalah paten yang berasal dari penemunya orang Amerika itu sendiri. Kalau kita melihat periode 1880 sampai 1915, di mana pada periode pada periode awal ini jumlah paten meningkat secara bertahap.
Hal ini menunjukkan memang mulai berkembangnya aktivitas inovasi dan industrialisasi di Amerika. Kemudian pada periode 1920 ya sampai dengan 1980, di mana jumlah paten dari penemu Amerika itu relatif stabil, yang artinya memang inovasi itu tetap terjadi di Amerika, tetapi pertumbuhannya itu tidak terlalu cepat ya. Dan kalau kita melihat periode setelah 1980, yang mana total paten itu meningkat sangat tajam. Peningkatan ini memang disebabkan karena adanya lonjakan paten dari penemu asing yang mendaftarkan inovasinya di Amerika. Nah, di sini kita bisa melihat kalau Amerika itu melindungi ide inovasi masyarakatnya melalui hak paten. Baik itu penemu dari orang Amerika itu sendiri, baik itu dari penemu asing yang mencerminkan bagaimana meningkatnya aktivitas inovasi di dalam perekonomian global. Kemudian kalau kita melihat data R&D di Amerika, ya, yang mana garis biru itu adalah Amerika, garis merah itu adalah negara G5, sekutunya Amerika, ada Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, dan juga Amerika itu sendiri. Dan tren Amerika Serikat, ya, jumlah ilmuwan dan insinyur yang bekerja di R&D, kalau kita melihat di grafik ini, ternyata dia jumlahnya meningkat sangat besar. Kurang lebih sekitar 50 tahun jumlahnya bisa meningkat sekitar 7 kali lipat, yaitu di Amerika. Kalau kita melihat dari tren di negara G5, yang mana jumlah tenaga R&D juga meningkat tajam, bahkan lebih besar dibandingkan dengan Amerika itu sendiri. Dan hal ini menunjukkan bahwa negara maju itu juga mengalokasikan semakin banyak sumber daya untuk R&D. Karena negara maju mereka sudah sadar bahwa pentingnya R&D ini di dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, karena R&D itu ya input utama dalam menghasilkan ide, teknologi baru. Ide atau teknologi baru nantinya juga akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Semakin banyak ilmuwan insinyur yang terlibat dalam R&D, semakin besar potensi inovasi. Munculnya inovasi. Dan inovasi itu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sehingga kita bisa melihat di sini negara maju seperti Amerika dan negara-negara yang tergabung di dalam G5, mereka mengalokasikan anggarannya juga cukup besar di dalam tadi selain juga perlindungan hak paten juga di dalam R&D. Karena nantinya juga akan meningkatkan investasi di mana R&D itu dapat mencerminkan investasi di dalam inovasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita melihat dari konsep penting dalam teori pertumbuhan ekonomi modern ya, yaitu New Growth Theory. Dengan gagasan bahwa ide itu adalah mesin utama dalam pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pertumbuhan klasik yang lebih menekankan kepada capital dan juga labor, tapi dalam ekonomi modern itu juga ada sumber pertumbuhan ekonomi yang lain yang lebih spesial gitu ya dibandingkan dengan capital dan labor, yaitu adanya pengetahuan, inovasi, ide yang nantinya mendorong teknologi. Pertama, ide non-rival ya, ketika suatu orang menggunakan sebuah ide, orang lain tetap bisa menggunakannya tanpa mengurangi manfaatnya. Contohnya ya berkaitan dengan software. Kedua, mengembangkan ide biasanya membutuhkan biaya riset yang cukup besar. Ya, tapi setelah ide itu tercipta, ya, biaya reproduksinya sangat kecil. Akibatnya semakin banyak digunakan, average cost juga semakin menurun dan ekonomi ini bisa semakin efisien ya dikarenakan pengeluaran average cost yang semakin minimal. Kemudian yang ketiga, karena perusahaan itu membutuhkan biaya untuk menutup biaya risetnya di awal, sehingga perusahaan ini harus untung. Bagaimana perusahaan harus untung? Perusahaannya harus terjun atau berada di pasar persaingan tidak sempurna. Mereka bisa punya hak untuk memonopoli sementara gitu ya melalui hak paten tadi, meskipun berjalannya waktu yang mungkin akan tumbuh produk-produk yang baru yang mirip yang mungkin harganya juga akan lebih murah gitu.
Kemudian yang keempat tidak berkaitan dengan HKI, hak kekayaan intelektual, ya, bagaimana memberikan insentif bagi individu atau perusahaan yang bisa melakukan riset dan inovasi, karena tanpa perlindungan institusi yang baik, orang itu tidak punya inovasi untuk menciptakan ide karena merasa idenya itu tidak dihargai gitu ya oleh pemerintah setempat. Kelima berkaitan dengan ketika sistem inovasi itu berjalan, ide terus muncul, teknologi terus berkembang, produktivitas juga semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam jangka panjang. Untuk kebijakan, bagaimana pemerintah itu perlu memperkuat perlindungan HKI, sekaligus menyeimbangkan antara bagaimana memberikan insentif, inovasi, dan juga akses publik terhadap teknologi. Kemudian berkaitan dengan growth model, ya, bagaimana Paul Romer berkaitan dengan endogen growth model itu lebih mampu menjelaskan growth model long term ya dibandingkan dengan solo growth model, karena memasukkan inovasi ide itu di dalam faktor internal, terutama berkaitan dengan teknologi. Kemudian untuk masyarakat, semakin banyak populasi, inovator juga akan semakin banyak yang hasilnya, ide juga akan semakin meningkat. Tapi perlu digarisbawahi juga di sini, kalau memang pemerintah itu serius untuk memberikan insentif bagi masyarakatnya, sehingga masyarakatnya itu juga tergerak untuk menciptakan produk yang baru, menciptakan ide inovasi yang baru, sehingga dalam hal ini standar hidup masyarakat juga akan meningkat secara luas. Nah, pertumbuhan ekonomi modern ya tidak lagi didorong oleh bagaimana akumulasi capital dan juga labor, tapi juga bagaimana menciptakan ide atau inovasi yang terus turun temurun, terus menerus supaya dapat memberikan economic sustainability di suatu negara tersebut. Mungkin demikian sedikit saja mengenai pembahasan dari teori input-output dalam perspektif makroekonomi, terutama berkaitan dengan inovasi dan juga teknologi. Silakan sesi diskusi, jika ada pertanyaan, silakan berkomentar saja di bawah, atau mungkin dapat chat pribadi secara langsung terhadap saya, atau mungkin nanti bisa kita diskusikan di kelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.